Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Wahyudi Mengajar dengan saya Wahyudi. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang pada mata kuliah manajemen bank syariah, kita membahas tentang wadiah. Sebelum lanjut menonton video ini, mohon di subscribe terlebih dahulu ya channel ini, agar channel ini bisa lebih berkembang dan saya lebih semangat lagi untuk mengupload video-video edukatif lainnya. Langsung saja kita masuk pada pokok pembahasan tentang wadiah dari pengertian terlebih dahulu. Ini ada jenisnya, nanti kita bahas ya pengertian jenisnya, kemudian contoh produknya ada giro, tabungan, ada juga safe deposit box juga nanti ya, serta sarana penarikan tabungan, penarikan giro, serta ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah. Kita mulai dari pengertian ya. Kita mulai dari pengertian. Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Jadi wadiah ini adalah prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan. Siapa yang menyimpan? Yaitu nasabah. Kemudian siapa yang pihak menerima titipan? Nah, yang menerima titipan dari pihak yang menyimpan atau menitipkan atau nasabah tadi, yaitu pihak bank syariah. Nah, nanti kategorinya ada dua gitu ya. Ada yang bisa dimanfaatkan oleh bank syariah itu sendiri, ada yang tidak boleh dimanfaatkan. Jadi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Yang pertama terlebih dahulu ya. Oke. Kita masuk next slide. Yang pertama ada wadiah yad al-amanah. Apa itu wadiah yad al-amanah? Merupakan titipan murni dari pihak yang menitipkan barangnya. Ya, siapa tadi yang pihak menitipkan barangnya? Nasabah. Ya, nasabah dalam hal ini ingin menitipkan barangnya agar lebih aman barangnya tadi bisa dititipkan dibandingkan misalnya disimpan di rumah, lebih aman jika menitipkannya di bank. Ya, dalam hal ini adalah bank syariah ya, selaku pihak penerima titipan. Kemudian pihak penerima titipan harus menjaga dan memelihara barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Ya, jadi perlu digarisbawahi kalau wadiah yad al-amanah ini adalah apa yang dititipkan tadi oleh nasabah atau pihak menitipkan, yaitu barang. Nah, ini berarti barang ya, jenis yang bisa dititipkan untuk produk wadiah yad al-amanah. Kemudian apakah boleh dimanfaatkan oleh bank syariah barang tadi? Tidak boleh. Tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Kemudian penerima titipan akan mengembalikan barang titipan dan tidak diperkenankan untuk memanfaatkannya. Nah, ini kapan mengembalikannya lagi ya? Kalau misalnya masa sewanya sudah berakhir ya. Nanti kita akan masuk contoh produknya ya. Apa sih contoh produknya wadiah yad al-amanah ini di bank syariah? Oke, yaitu safe deposit box. Apa tuh safe deposit box? Jasa yang diberikan oleh bank dalam penyewaan box atau kotak pengaman yang dapat digunakan untuk menyimpan barang. Nah, makanya tadi dikategorikan wadiah yad al-amanah ini adalah menyimpan barang ya, bukan dana atau uang ya. Karena kalau dana ataupun uang nanti masuk ke jenis wadiah yang lainnya ya setelah yad al-amanah. Ya, jadi jenis barang tadi seperti apa? Nah, ini surat-surat berharga ataupun barang-barang berharga. Surat berharga itu misalnya sertifikat, PPKB, buku nikah, ijazah misalnya ya, kalau misalnya ini dititipkan, atau berkas-berkas atau dokumen yang dianggap penting oleh nasabah karena keamanan, misalnya kalau di rumah merasa tidak aman, takut misalnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya musibah ya, misalnya nih ya, misalnya kebakaran lah misalnya ya, kebakaran kan hangus kalau dokumen tadi, kemudian atau kebanjiran juga sama basah hancur gitu ya. Nah, jadi lebih aman jika menitipkan di bank syariah ya, menggunakan jasa safe deposit box. Apa yang didapat oleh bank akan mendapatkan fee itu biaya ya. Boleh nggak bank syariah memungut fee? Boleh gitu ya, fee ya, bukan bunga. Besar kecilnya fee tergantung pada besar kecilnya ukuran box, dan pada umumnya atas sewa box ini diberikan setiap tahun. Jadi setiap tahun ya, jangka waktunya. Kalau misalnya menyimpan barang
misalnya itu sertifikat tanah misalnya ya, atau mau menyimpan barang berharga itu contoh emas perhiasan misalnya ya, emas batangan kah, emas koin kah, emas perhiasan kah gitu ya. Nah ini bisa disimpan dalam box. Kemudian yang didapat oleh bank tadi fee, jadi fee tadi boleh ya diminta ke nasabah. Besarnya fee tadi bergantung pada besar kecilnya box ya. Semakin banyak barang tadi yang dititipkan berarti boxnya juga kan semakin besar, dan fee-nya biayanya juga lebih besar dibandingkan kalau misalnya yang kecil gitu ya. Kalau yang kecil-kecil aja jelas murah gitu ya, tapi kalau semakin besar semakin mahal. Next, ada keuntungannya. Apa saja sih keuntungan bagi bank syariah? Ya, fee tadi ya, mendapatkan fee, kemudian dapat menarik dana nasabah. Dana nasabah itu dalam bentuk fee gitu ya. Jadi fee tadi yang dibayarkan nasabah, terus bank syariah menerima fee tadi gitu ya. Nah itu keuntungan bank syariah. Tapi tentu saja bank syariah tadi harus memberikan pelayanan yang memuaskan ya. Keuntungannya bagi nasabah, jaminan atas kerahasiaan barang disimpan karena bank tidak dapat mengetahui isi safe deposit box. Nah, ini bergantung ya ketentuannya, ya tergantung kebijakan masing-masing bank gitu ya, apakah bank tadi boleh atau tidak mengetahui isi barang di dalam safe deposit box. Kemudian jaminan keamanan barang yang disimpan aman gitu ya, karena disimpan dalam berangkas, dan kuncinya pun itu juga tidak sembarang orang itu bisa memegang gitu ya. Jadi selain nasabah, ada pihak bank juga yang menyimpan kuncinya tadi gitu ya, kunci dari berangkas tadi ya, atau box tadi. Kemudian biayanya relatif murah karena dibayarnya juga per tahun ya, bergantung pada besar kecilnya box tadi ya. Karakteristiknya, barang dititipkan oleh sahabat tidak boleh dimanfaatkan. Tadi karakteristik wadiah yad al-amanah tidak boleh dimanfaatkan ya, tidak boleh dipakai misalnya, dijual apalagi tidak boleh. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah. Jadi bank ini selaku penerima amanah harus menjaga dengan baik barang tadi ya, tidak boleh sampai, apalagi jangan sampai hilang gitu ya, lecet misalnya ya, rusak ya, atau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah itu kan maksudnya tujuannya nasabah tadi menyimpan barang tadi, surat berharga atau barang berharga, agar aman gitu ya, agar aman, bisa tersimpan rapi ya, dibandingkan kalau misalnya menyimpan di rumah kan banyak risikonya. Kemudian penerima titipan diperkenankan untuk membebankan biaya atas barang dititipkannya, fee tadi ya. Oke, skemanya, nasabah penitip, nasabah safe deposit box tadi menitipkan barangnya kepada mana? Kepada siapa? Pada bank syariah. Bank syariah menerima titipan, dan ada fee yang harus dibayarkan nasabah kepada bank syariah. Kemudian pengembalian barang titipan kalau misalnya jangka waktunya sudah berakhir dalam 1 tahun ke depan, misalnya tahun ini 2020, jadi 2021 sudah berakhir masa sewanya. Ini bergantung pada nasabah mau diperpanjang atau tidak. Kalau tidak diperpanjang, jadi nasabah bisa mengambil barangnya ya, kalaupun toh masih tetap ingin menyimpan ya harus diperpanjang gitu ya. Yang kedua adalah wadiah yad damanah. Kalau tadi yad al-amanah, kalau ini yad damanah. Apa itu yad damanah? Adalah akad antara dua pihak, satu pihak sebagai pihak yang menitipkan. Siapa yang menitipkan ya? Nasabah ya. Dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Sama seperti tadi ya, ada pihak yang menitipkan barang kalau yad al-amanah barang. Nah, kalau dalam hal ini yad damanah itu adalah dana atau uang, dan pihak lain sebagai pihak yang menerima titipan. Siapa itu? Itu bank syariah, yang pihak yang selaku penerima titipan ya. Wadiah damanah itu, ini skemanya ya, kita masuk skemanya dulu. Ada nasabah penitip, nasabah tadi yang ingin menyimpan dananya di bank, menitipkan dana, kemudian bank syariah selaku penerima titipan. Ada bonus yang diberikan. User of fund itu return. Nah, ini maksudnya gini, user of fund ini adalah, nah dari dana yang dititipkan tadi, dana yang dititipkan oleh nasabah tadi, terus bank tadi boleh memanfaatkan? Tidak boleh. Kalau yad damanah, dana uang nasabah tadi boleh dimanfaatkan oleh bank syariah. Dimanfaatkan bank syariah untuk apa? Ini user of fund adalah nasabah pembiayaan ya. Pembiayaan itu
kalau istilahnya di bank konvensional adalah kredit. Jadi ada nasabah yang pengajuan pembiayaan, pengajuan pinjaman dana, nah dipinjamkanlah oleh bank syariah. Dananya tadi bisa berasal dari mana? Dari nasabah tabungan yang menggunakan akad wadiah, manfaatkan sehingga tadi bisa diberikan bonus. Nah, tapi umumnya yang saya tahu ya secara pribadi, kalau memang nasabah tadi memilih untuk produk tabungannya memilih untuk menggunakan akad wadiah, ini umumnya ya jarang nasabah itu mendapatkan keuntungan gitu ya dari dari dana yang dia titipkan. Jadi kalau ingin mendapatkan keuntungan dalam bentuk dana itu bagi hasil ya, bagi hasil, misalnya ingin mendapatkan bagi hasil ya dari dana yang dia titipkan ke bank. Nah, itu bisa sebenarnya memilih jenis produk yang lain atau akad yang lain, yaitu akad mudah rabah. Jadi bisa tabungan mudah rabah kalau memang dia sering transaksi, atau hanya sekedar menyimpan saja dananya di bank, tidak ingin diambil karena tidak bisa diambil sewaktu-waktu, itu bisa juga memanfaatkan produk simpanan mudah rabah yang lainnya, yaitu deposito. Nanti insya Allah pekan depan ya kita bahas tentang investasi mudah rabah, tabungan dan deposito mudah rabah. Ya jarang ya untuk wadiah itu ada bonus gitu ya. Jadi nasabah itu tidak mendapatkan apa-apa. Kalau ingin dapat bagi hasil ya pilihlah jenis tabungan yang lain, akad yang lain. Kemudian karakteristiknya, harta dan barang dititipkan boleh dimanfaatkan oleh pihak menerima titipannya, itu bank syariah itu sendiri. Kemudian penerima titipan sebagai pemegang amanah. Jadi bank ini selaku pemegang amanah ya, dana yang disimpan oleh dana yang dititipkan tadi kepada bank syariah yang harus dijaga dengan baik. Kalau sewaktu-waktu misalnya nasabah tadi ingin menarik dananya, standby nih bank syariah wajib mengembalikan, karena itu haknya nasabah jika ingin mengambil dana tersebut. Ya, jadi jangan misalnya ditahan-tahan karena misalnya jumlahnya banyak nih ya, misalnya 1 miliar terus ditarik semua misalnya gitu ya. Ya tetap kewajiban bank itu mengembalikan karena dia pemegang amanah. Walaupun sebenarnya 1 miliar itu nanti diputar lagi gitu ya, diusahakan lagi oleh bank syariah untuk bisa mendapatkan keuntungan dari produk pembiayaan. Ya, kemudian bank mendapatkan manfaat harta yang dititipkan oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Nah, seperti yang saya bilang tadi ya, jarang sebenarnya ada bonus karena kalau nasabah tadi memilih akad wadiah. Dalam aplikasi bank syariah, produk yang sesuai dengan akad wadiah Yaddaman adalah simpanan giro dan tabungan. Oke. Next, ada giro wadiah. Giro wadiah adalah titipan pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek atau BG. Pihak ketiga itu nasabah tadi ya. Nasabah tadi yang dia ingin menitipkan dananya, kemudian memilih produk giro. Nah, giro ini sendiri ini akadnya adalah wadiah. Ini bergantung sih ya, karena yang saya tahu ada juga produk giro tapi akadnya itu adalah akad mudah rabah. Jadi ada keuntungan, ada bagi hasil yang didapat oleh nasabah, tapi ada juga yang wadiah. Nah, ini kita masuk tapi umumnya sih wadiah gitu ya, karena nasabah tadi ya sebenarnya jangan mengharapkan bagi hasil gitu atau keuntungan, karena yang dia manfaatkan untuk produk giro ini adalah bisa bertransaksi dalam jumlah yang besar. Kemudian transaksi dia tidak perlu membawa uang cash yang banyak, jadi cukup dia menulis di selembar cek dan diberikan pada orang lain yang misalnya pihak yang dia bertransaksi pada pihak tersebut gitu ya. Jadi cek ataupun BG serta sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pembukuan ya. Kemudian next slide ya. Kemudian ada ini menurut Undang Perbankan Syariah nomor 21 2008 nomor ini maksudnya ya. Akad wadiah tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Penarikannya dapat dilakukan menggunakan cek BG serta perintah pembayaran lainnya atau dengan perintah pemindah bukuan. Nah, sebenarnya kalau pemindah bukuan itu masuk ke BG bila giro ya. Kalau cek itu terimanya dalam bentuk cash itu berarti uang langsung dia terima, dia dapat ya. Oleh siapa? Oleh pihak yang mendapatkan cek tadi, yang menerima cek tadi, itu bisa dicairkan gitu di bank tersebut, di bank syariah nih khususnya ya, karena kita bahas tentang produk bank syariah. BG, kalau BG itu pemindah bukuan, jadi dimasukkan ke rekening si penerima sesuai dengan
nama yang tertera pada bilet giro tersebut. Kemudian jenis-jenis cek, ini saya tidak akan banyak bahas jenis-jenis cek karena pernah dibahas pada mata kuliah manajemen perbankan ya, kurang lebih sama. Misalnya ada jenis cek atas nama, atas unjuk, cek apalagi ya, cek kosong. Misalnya cek kosong itu apa maksudnya? Cek kosong itu bukan kosong di ceknya, tapi tapi dananya yang kurang. Nah, kurang pun itu juga dikategorikan kosong cek mundur gitu ya. Oke, kita tidak banyak bahas tentang itu ya. Hanya sekilas saja kita bahas dari segi pengertian, kemudian cara penarikannya tadi ya, cek dan BG ya, cek dan BG. Next, tabungan. Nah, ini tabungan. Kita masuk tabungan ya. Tabungan itu menurut Undang-Undang Nomor 21 2008 Perbankan Syariah ya, berdasarkan prinsip wadiah dan atau investasi dana berdasarkan akad mudharabah atau akad lainnya. Tapi kalau wadiah berarti bukan mudharabah ya, karena mudharabah itu masuknya ya mudharabah sendiri gitu ya, ada bagi hasil, ada jenis tabungannya sendiri. Atau akad lain yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat dan ketentuan yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, BG dan atau lainnya. Ya tidak dapat cek atau BG, itu kan punyanya giro gitu ya. Kalau tabungan wadiah ini menggunakan apa? Nah, ada sarana penarikannya sendiri ya. Ada yang namanya itu tabungan, ada ATM, nah, ada slip penarikan. Ya, saya mungkin mau tambahkan, ini bergantung pada bank ya. Ada bank yang saya tahu, misalnya bank konvensional itu BRI, untuk giro ada nasabah yang punya giro misalnya di BRI. Nah, itu punya sarana penarikan lainnya selain cek atau BG, ada ATM. Jadi ada kemudahan, kalau ATM itu kan bisa sewaktu-waktu dia tarik. Tapi kalau cek, BG itu ya, berarti kan dia harus transaksi nih. Kalau mau ngambil untuk dia sendiri, misalnya tarik untuk menarik dananya, berarti dia harus pakai cek atau BG. Kapan bisa lakukan? Ya di hari dan jam kerja gitu. Tidak bisa kapanpun. Tidak seperti kalau misalnya seperti BRI, ada fasilitas BRI itu ada gironya itu ada ATM-nya. Jadi bisa ditarik dananya tadi, bisa ditarik sewaktu. Nah, kita balik ke sini lagi ya. Jadi penarikan tabungan wadiah itu bisa menggunakan buku tabungan, ATM, sama sarana penarikan lainnya. Ya. Kemudian, nah ini terakhir ya, ketentuannya itu ya ada pembukaan, ada jumlah setoran minimal, ada jumlah penarikan, ada saldo tabungan, ada bonus tabungan wadiah. Nah, ini walaupun bonus tadi sebenarnya kalau bonus ini tidak mesti dapat ya, tidak selalu dapat gitu ya, karena nasabah tadi memilih akad wadiah. Nah, tapi ini bergantung pada kebijakan masing-masing bank sih. Ya, dari pembukaan jumlah minimalnya berapa setoran nih, misalnya 500.000 kah atau 200.000 kan, ini tergantung jenisnya. Misalnya kalau ada jenis-jenisnya ya tabungan wadiah, saldonya, bonus tabungan wadiah, serta penutupan. Nah, kalau misalnya dia tidak ingin memanfaatkan lagi tabungan wadiah, jadi bisa ditutup ya secara resmi. Oke, mungkin ini saja pembahasan kita pada kali ini tentang produk bank syariah ya. Jadi pembahasan kali ini kita sudah mulai masuk produk. Pertamanya adalah wadiah. Jadi kalau kita review sedikit, wadiah itu ada dua, ada wadiah hiyat al-amanah, yaitu contohnya tadi safe deposit box. Jadi apa yang dititipkan itu barang, boleh dimanfaatkan atau tidak boleh. Kemudian hiyat damanah itu dalam bentuk apa? Uang atau dana. Boleh dimanfaatkan, boleh digunakan untuk apa oleh bank syariah? Digunakan untuk pembiayaan. Jadi pembiayaan itu macam-macam jenisnya ya. Ada yang bagi hasil, ada yang jual beli, ada yang sewa. Nah, nanti untuk produk-produk berikutnya banyak kita bahas di pekan-pekan yang akan datang ya. Baik, itu saja dari saya untuk pembahasan kita kali ini tentang wadiah. Insyaallah kita ketemu lagi di pertemuan yang akan datang dengan materi-materi baru. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.